Kenapa orang yang taat, sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah, azab yang lebih mengerikan daripada penyakit, azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah Nabi pernah berkata, innallaha la yumli lizzalim, Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lizalim, orang zalim itu dia ulur dengan nikmat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, ketika Allah mengazab mereka, tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah, karena kenikmatan sudah habis mereka habiskan di dunia. Sebaliknya ada orang yang di dunia penuh dengan penderitaan, hatta tamshi alal ardi makanan alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya walaupun setetes, walaupun seujung kuku, walaupun seujung rambut, walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang kelam di tengah malam yang gelap, sudah dihapuskan Allah. Mari kita berpikir bukan menurut cara pandang kita, tapi berpikir menurut cara pandang Allah subhanahu wa ta'ala. Orang barat sampai makan obat tidur karena nggak bisa tidur, nama penyakitnya insomnia. Orang Islam begitu khatib naik mimbar, kayak ada setelannya. Begitu penceramah bilang, demikianlah tausiah yang singkat ini, langsung bisik ke teman sebelah, kok ceramahnya singkat? Lima tahun kau pacaran, kalau ada 5 tahun pacaran tak nikah-nikah, itu sama macam iklan roti, dibuka, dicelup, dijilat, nggak dimakan-makan. Yang rugi pacaran itu laki-laki apa perempuan? Dibonceng sana sini, gembong masuk angin. Yang ambil laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Alhamdulillah Ustaz sekarang viral, ngetop. Baru tahu dia. Kami bangga memiliki Ustaz dari Riau terkenal, tak hanya di Indonesia, bahkan sampai di Malaysia. Ini tak betul. Masa dia bilang Malaysia? Jepang, Korea. Semalam ada SMS dari Rotterdam. Ustaz, kami dari Rotterdam. Di sini banyak orang menikmati ceramah Ustaz. Saya menerjemahkannya ke bahasa Belanda. Malaysia kata dia. Sepele. Dengan ini apakah Ustaz merasa memiliki sifat sombong? Kena 12 pas. Sombong, Masya Allah. Ustaz udah sombong, astagfirullahaladzim. Azan gak boleh panjang-panjang. Loh, azan di Saudi Arabia? Allah. Panjang. Tidak boleh melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan irama-irama. Karena melantunkan, memasukkan irama ke dalam ayat Al-Quran adalah perbuatan yang terlarang. Oh gitu ya? Iya. Sekarang kita dengar Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu ada iramanya enggak? Ada. Di mana baca Al-Fatihah enggak pakai irama? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Siapa bilang enggak ada iramanya? Azan enggak boleh panjang-panjang. Loh, azan di Saudi Arabia? Allah. Panjang.
Azan nggak pakai irama gimana bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang muazinnya Babin Kamtibmas. Mereka walaupun polisi, walaupun tentara, babinsa nggak tinggal sholat berjamaah. Kalau azannya lembut, jamaahnya tidur. As-salatu khairum minan naum. Maka Pak Babinsa dengan Babim Kamtibmas dia robah iramanya. As-salatu khairum minan naum. Langsung jamaah siap. Likulli makan maqal. Ustaz, ayat yang dibacanya kan ayat kursi. Coba saya dengar yang dibacanya itu ayat kursi. Kenapa kita yang baca, kenapa jin itu tak keluar? Ini bukan masalah pistolnya, tapi man behind the gun. Orang yang punya pistol. Kita bacakan Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma, tak mau dia keluar, malah ketawa jin. Ditanya, jin, kenapa kau tak mau keluar? Sesama hantu di dalam saling mengusir. Hantu ngusir hantu, mana mau? What you gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. Selamat malam Ustaz. Assalamualaikumnya ada. Anda kayak selamat malam. Saya tak mau disebut selamat malam. Iya malam selamat, besok pagi. Apalagi udah kena laporkan nih, ngeri-ngeri juga gitu. Iya, jangan lakukan mancing-mancing. Saya hamba Allah Pak Ustaz. Alhamdulillah, sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga sholat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustaz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakar. Kenapa kau masuk dalam neraka sakar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Makanya Muhammad Ali kemana-mana bawa mancis. Muhammad Ali petinju, mana-mana bawa mancis. Padahal dia tak merokok. Ditanya orang, kenapa kau bawa mancis? Asal terlintas di otakku mau buat dosa, aku bakar tangan. Wah, kalau mancis tak mempan, obor wah. Bagaimana sholat ini khusyuk Pak Ustaz? 5. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk. Waktu menyuci tangan, bersih dosa dari tangan. Waktu memasukkan air ke mulut ke hidung, bersihkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa hidung. Waktu air dibasuh ke muka, keluar dosa-dosa biji mata, banyak silap salah. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa-dosa dari ujung jari jemari. Khusyuk. Waktu air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala yang kotor sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa-dosa kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat dan dosa. Makanya ketika berwudu itu jangan bercakap. Ini banyak orang sambil wudu bercakap. Itu udah aku bilang sama kau kemarin, panjat pinang itu jangan besar-besar kali pinangnya. Modal kita pun tak ada, tapi kau itulah. Pak RT kan udah ngasih, Pak RW yang kenapa enggak juga? Entahlah, kentutlah sama dia. Itulah maka tak khusyuk. Karena ketika wudhu masih bicara dunia. Lalu dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Kerotak. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Makanya kalau ada ngajak-ngajak ngobrol tak usah. Gimana kabar Anda? Subhanallah. Subhanallah. 3. Ada terdengar azan, jawab hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Jangan bicara waktu azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, matinya mati su'ul khatimah. Begitu kata Syekh Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hati-hati. Lalu kemudian yang keempat,
Membaca bukan mutalaah. Mutalaah mulut tak bergerak. Waktu sholat itu membaca. Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsir. Baca. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Mulut membaca, karena di situ disebut qiraah. Qiraah artinya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Itulah mengapa tadi saya pilih ayatnya ayat-ayat pendek supaya besok kalau sholat zuhur mengerti apa yang dibaca. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah. Kebetulan kawan di sebelah itu asik ngumpul-ngumpul harta. Jamaah malahu addadah. Yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Anak cerminan seorang ibu. Kalau mau melihat bagaimana anaknya, lihat ibunya. Saya punya teman, dia nikah dengan istrinya, tidak melihat wajah istrinya. Sampai akad nikah, habis akad baru dia lihat. Saya kaget. Saya tanya, kamu kok pede sekali? Gimana ceritanya? Saya datang ke rumahnya, saya lihat wajah ibunya, berarti enggak jauh-jauh dari anaknya. Kenapa begitu kamu yakin? Buah tidak terlalu jauh jatuh dari pohonnya, kecuali dihembus angin atau jatuh ke sungai. Ibunya baik, saya nikah, anaknya baik. Hebatnya seorang ibu. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang bagus menumbuhkan bunga yang cantik, mekar, harum semerbak. Wallazi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanam-tanaman yang tidak baik. Nama tanamannya kaktus. Bunganya tidak terlalu bagus. Kalau dicium hidung meletus karena ada durinya. Begitulah hebatnya tanah-tanah. Kurang hebat apalagi Nabi Nuh, tapi lahir anak Kan'an. Gara-gara apa? Gara-gara perempuan yang durhaka melahirkan anak yang kurang ajar. Bapak sibuk mencari nafkah. Siapa yang mengajari baca Quran? Siapa yang mengajari anak sholat? Siapa yang mengajari wudhu, tata krama, sopan santun, budi bahasa, mengajarkan pakai sarung, pakai peci, ngaji? Ibu adalah cerminan. Kalau kita ketemu di pinggir jalan ada anak-anak 5 tahun, rambutnya pirang, antingnya 13, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, ditepang ke atas seperti sarang tawon. Itu pasti ada guru di rumah. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum Abdul Somad TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, sebelum S3, sebelum profesor, pendidikan Abdul Somad yang pertama adalah ibu. Maka waktu saya ceramah di Kuala Lumpur, datang satu jamaah, Ustaz, kami ingin datang ke Sumatera, ke Riau. Mau ngapain? Mau ketemu ibu Ustaz. Loh, kenapa ketemu ibu saya? Saya yang Ustaz. Kami mau ngelihat gimana dia dulu mendidik Ustaz. Mereka datang ke Pekanbaru. Mereka tanya emak saya, gimana Ustaz Somad waktu kecil? Ya bayi waktu kecil. Gimana makannya? Gimana minumnya? Gimana belajarnya? Gimana ibu mendidiknya? Mereka mau tahu apa doa ibu, apa yang ibu berikan kepadanya. Ibu adalah cerminan seorang anak. Yang sudah berjenggot, alhamdulillah. Yang belum tumbuh, ini gosok-gosokkan. Jangan saling mengejek. Karena kalau kalian ejek orang berjenggot, aku tengok kau sejak berjenggot ini macam kambing. Tentu orang itu singgung. Apa kau bilang aku kambing? Kau tak berjenggot anjing. Berkelahi anjing sama kambing.